Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berkunjung kembali ke channel Belajar Mandiri bersama saya Febrianto SPDI, Guru SMP Islam Terpadu Budi Mulia. Saya selalu mendoakan semoga Ananda dan siapapun yang berkunjung ke channel ini semoga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan dalam segala urusan. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas SKL ujian semester ganjil atau sekarang dikenal dengan penilaian semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Selamat mengikuti. Kita mulai pembahasan SKL PAI dan Budi Pekerti kelas 8. SMP PAI khususnya di Kota Padang ya. Untuk materi yang pertama yaitu KD 3.1. KD-nya yang berbunyi memahami Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27 dan hadis terkait tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Dan adapun indikator dari KD 3.1 ini yang pertama, bacaan Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran surah Al-Isra ayat 27 serta hadis rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Jadi KD ini indikator yang pertama yaitu mengenai bacaan Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan bacaan surah Al-Isra ayat 27. Jadi ayatnya jika berkaitan dengan ayat berarti soalnya bisa jadi menyambung ayat atau menyusun ayat. Jadi inilah kira-kira bentuk soal dari indikator yang pertama. Kemudian untuk indikator yang kedua, menyebutkan arti Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran surah Al-Isra ayat 27 tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Berarti soalnya berkaitan dengan menterjemah ayat. Jadi dia buat ayat kemudian ditanyakan terjemahannya. Bisa jadi secara keseluruhan dan bisa jadi menyambung arti atau dibuat seluruh ayat dan digarisbawahi kemudian ditanyai arti tentang ayat yang digarisbawahi tersebut. Nah, jadi Ananda harus menguasai arti dari kedua surat ini ya. Kemudian indikator yang ketiga yaitu makna isi kandungan surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran surah Al-Isra ayat 27. Salah ketik ya. Oh maaf, benar. Quran surah Al-Isra ayat 27. Tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Jadi isi kandungannya surat Al-Furqan ayat 63 ini berisi tentang rendah hati. Sedangkan Quran surah Al-Isra ayat 27 berisi tentang hidup hemat atau hidup sederhana. Nah, isinya surah Al-Isra itu larangan untuk bersifat mubazir. Jadi yang diperintahkan adalah lawannya yaitu bersifat hemat dan hidup sederhana. Kemudian yang keempat, hukum mat dan macam-macamnya. Jadi terutama mat yang ada pada surah Al-Furqan dan surah Al-Isra kedua ayat ini. Mat itu secara garis besar kan terbagi dua, ada mat asli dan ada mat far'i. Ya, mat asli itu mat yang tidak mendapatkan pengaruh dari hamzah, huruf sukun, tanda tasdid dan wakaf. Dan yang mendapatkan pengaruh dari empat tersebut itu namanya mat far'i. Dan mat far'i itu terbagi kepada
14 macam. Nah, itu kamu cari materinya ya. Nah, kamu cari materi tentang mat tersebut. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, yaitu contoh-contoh bacaan mat pada ayat-ayat pendek. Kemudian yang keenam, mengidentifikasikan hukum bacaan mat surah Al-Furqan dan surah Al-Isra ayat 27 tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Berarti mengidentifikasi bacaan mat pada kedua surat ini. Nah, kalian bahas matnya, hitung berapa jumlah mat aslinya, berapa mat apa saja yang ada di sana. Nah, kalian pelajari ya. Kemudian yang terakhir, contoh perilaku rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Apa saja contohnya rendah hati? Rendah hati itu berarti lawan dari sombong ya. Nah, rendah hati kalau sifatnya disebut dengan tawadhu, lawannya disebut dengan sombong. Nah, seperti apa sifat orang yang rendah hati itu? Nah, maka kalian cari materinya. Kemudian hemat, seperti apa orang yang hemat? Hemat dalam berbelanja, hemat dalam menggunakan fasilitas yang sudah ada, baik fasilitas sekolah, fasilitas di rumah. Nah, hemat kita menggunakannya. Kemudian hidup sederhana. Nah, tidak berlebih-lebihan. Nah, cari contohnya ya. Inilah materi yang pertama. Untuk pendalaman, nah, inti dari KD 3.1 ini yaitu Quran surah Al-Furqan ayat 63 dan Quran surah Al-Isra ayat 27. Nah, ayat ini berbunyi, surah Al-Furqan ayat 63 ini berbunyi, mari kita dengarkan bacaan surat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sadaqallahul azim. Nah, itulah tadi bacaan surah Al-Furqan ayat 63. Jadi yang artinya, dan hamba dan Abdurrahman. Abdurrahman ini adalah panggilan bagi orang-orang yang disayangi Allah atau orang yang rendah hati. Alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Dan orang yang berjalan, yaitu orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Apabila mereka ditegur oleh orang yang bodoh-bodoh, mereka mengucapkan keselamatan. Artinya ayat ini mengatakan bahwa Abdurrahman itu adalah orang yang rendah hati. Ciri-ciri orang yang rendah hati itu apabila ditegur oleh orang yang bodoh-bodoh, misalnya dengan panggilan yang tidak mengenakkan atau panggilan yang berisi hinaan atau cacian, nah, mereka tidak balas hinaan dan cacian itu, tetapi mereka balas dengan ucapan selamat. Ya. Kemudian yang kedua, surah Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, kita dengarkan bacaan berikut dengan baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu
كفورا صدق الله العظيم. Adapun arti dari ayat ini, sesungguhnya orang-orang mubazir itu adalah saudara-saudara setan, dan sesungguhnya setan itu sangat engkar kepada Tuhannya. Artinya mubazir berarti menggunakan barang atau menggunakan peralatan dengan tanpa menghemat atau membuang-buang. Nah, jadi menggunakan sesuatu tanpa tujuannya yang tepat. Seperti makanan, seharusnya makanan itu dimakan sampai habis, tidak ada tersisa. Nah, yang orang mubazir itu makanannya banyak tersisa, itu mubazir. Atau buku, buku ditulis, dicoret-coret, tidak semestinya dilakukan, itu yang dilakukan berarti itu adalah mubazir. Jadi lawan dari mubazir artinya hemat, berarti dilarang mubazir berarti yang diperintahkan adalah hemat. Pembahasan dari KD 3.1 ini, ini Quran surah Al-Furqan ayat 63 ini, coba kita hitung jumlah mad asli yang terdapat pada surat ini. Yang pertama, iba, ini adalah mad asli ya. 1. Wa ibadur rahman, ma juga mad asli, sudah 2. Alladzi, ini juga mad asli, sudah 3. Yamshuna, su juga mad asli, 4. Alal ardi hauna, wa idza, za juga mad asli, 5. Kemudian kha, 6. Ja juga mad asli, ini tanda mad aslinya, 7. Kemudian lu juga mad asli, 8. Ko juga mad asli, lu juga mad asli, 8, 9, 10. Coba kita ulangi lagi, la juga mad asli ya. Kita ulangi lagi menghitungnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, itu jumlah mad asli pada surah Al-Furqan ayat 63. Ini ada 11 jumlahnya. Nah, kemudian selain mad asli di sini juga ada mad iwad. Nah, salama, salaman dibaca salama, ini disebut mad iwad. Nah, yaitu berhenti pada huruf yang berharkat fathah tain. Kemudian kita lanjutkan surah Al-Isra. Surah Al-Isra kita hitung mad aslinya. Innal mubazziri, ri mad asli, ka juga mad asli. Kanu ikhwana. Nu ini mad asli bertemu dengan hamzah pada kata yang terpisah. Nah, ini namanya mad jaiz munfasil. Ya, kemudian selanjutnya ikhwana. Wa ini adalah mad asli. Ikhwanasyayatin. Ti ini adalah ya, ini mad asli, ti juga mad asli. Ka juga mad asli. Wa kana syaiton, to juga mad asli. Li rabbihi kafura. Adapun hi ini rabbihi, hi ini disebut dengan mad silah qasirah. Nah, yaitu mad yang terdapat pada huruf ha domir, itu namanya mad silah. Kemudian kafura, fu juga mad asli, ro disebut juga sama dengan ma tadi, yaitu mad iwad. Oke, kita lanjutkan KD 3.3 materi yang kedua, yaitu memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun indikator dari KD ini, yang pertama makna beriman kepada kitab-kitab Allah dan dalilnya, dalil ayat. Nah, jadi di sini dijelaskan dalil ayatnya. Berarti hadis tidak masuk di sini ya.
Kemudian yang kedua, macam-macam kitab Allah dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kemudian hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita lihat ringkasan dari materi inti KD 3.3 ini. Yang pertama, berarti pengertian iman kepada kitab Allah dan dalilnya. Ya. Adapun pengertian iman, ingat, kalian harus tetap ingat bahwa pengertian dasar dari iman itu adalah percaya atau yakin. Berarti kalau pengertian iman kepada kitab-kitab Allah berarti yakin akan adanya kitab-kitab Allah yang telah diturunkan kepada beberapa orang nabi dan rasul. Nah, berarti yakin ya. Kita yakin bahwa Allah menurunkan kitab sucinya kepada beberapa orang nabi dan rasul. Kemudian dalilnya yaitu surah An-Nisa ayat 136. Silakan kalian cari ayatnya dan lihat terjemahannya ya. Kemudian yang kedua, inti dari KD 3.2 ini 4 kitab suci Allah dan nabi yang menerimanya. Yang pertama itu adalah Taurat. Ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Apa saja bahasa Taurat, apa isinya, coba kalian cari ya. Nah, di antaranya Taurat ini diturunkan dalam bahasa Ibrani. Yang lainnya isinya silakan kalian cari. Kemudian yang kedua Zabur. Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, Zabur ini melanjutkan isi dari kitab Taurat. Nah, jadi Zabur ini hanya berisi tentang zikir dan doa. Sedangkan untuk tata cara beribadah masih merujuk kepada kitab Taurat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu Injil. Nah, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam dalam bahasa Suryani. Zabur tadi dalam bahasa Kipti ya. Injil dalam bahasa Suryani. Kemudian yang keempat Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Nah, silahkan cari apa isi kandungan Al-Quran dan berapa lama Al-Quran diturunkan. Kemudian apa saja isi kandungan Al-Quran ini secara garis besar. Nah, silakan kalian cari ya. Kemudian yang ketiga hikmah beriman kepada kitab-kitab suci Allah. Hikmah berarti manfaat dari mempelajari ini. Apa manfaatnya kira-kira? Nah, silakan kalian cari materinya. Kita lanjut untuk KD 3.5. Untuk materi KD 3.5 materi yang ketiga yaitu memahami bahaya mengkonsumsi minuman keras, judi dan pertengkaran. Adapun indikator dari KD ini yang pertama yaitu tentang perilaku judi, minuman keras, pertengkaran serta dalil ayat yang menjelaskannya. Kemudian indikator yang kedua bahaya judi, minuman keras dan pertengkaran. Kemudian yang ketiga, cara menghindari minuman keras dan pertengkaran. Adapun inti dari KD 3.5 ini, yang pertama yaitu pengertian judi, pengertian miras, dan pengertian pertengkaran. Judi itu berarti permainan, ya, sebuah permainan yang mengandung unsur taruhan. Nah, jadi sebuah permainan dan di situ ada taruhan dan nanti akan ada yang kalah dan yang menang. Yang kalah akan rugi dan yang menang akan mendapatkan untung dari taruhan yang dipasang di awalnya. Itu namanya judi. Jadi unsur judi itu ada permainan, ada taruhan dan ada yang kalah rugi dan yang menang beruntung dari hasil taruhan tadi. Itulah yang disebut dengan judi, apapun jenis permainannya. Kemudian miras adalah minuman keras. Nah, miras ini maksudnya adalah segala jenis makanan dan minuman yang memabukkan.
walaupun sedikit ya, yang banyaknya memabukkan, yang sedikit tidak memabukkan tetap hukumnya haram. Nah, jadi disebut miras atau minuman keras, atau di dalam bahasa Arab disebut dengan khamar. Dan yang ketiga pertengkaran. Pertengkaran berarti permusuhan. Adapun dalil dari judi dan miras ini itu terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Mari kita dengarkan bacaan dari ayat ini. Baik, kita bahas ayat ini, surah Al-Maidah ayat 90 dan 91, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya innamal khamru, sesungguhnya khamar atau minuman keras, wal maisir, dan judi, wal ansab, dan berkorban untuk berhala, wal azlamu rijsum min amalis syaitan, dan mengundi nasib min amalis syaitan adalah perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka jauhilah olehmu supaya kalian beruntung. Nah, jadi ada 4 larangan Allah dalam surah Al-Maidah ayat 10 ini. Ayat 90 ya. Yang pertama khamar. Khamar minuman keras. Yang kedua judi. Dan yang ketiga berkorban untuk berhala. Dan yang keempat, berkorban untuk berhala ini termasuk memberikan tumbal ya. Nah, itu berkorban untuk berhala. Kemudian wal azlamu rijsum min amali syaitan, dan mengundi nasib. Semua itu adalah perbuatan setan, maka kita disuruh untuk menjauhinya supaya kita beruntung. Kemudian pada ayat 91 ini menjelaskan tentang akibat dari perbuatan tersebut. Mari kita baca artinya. Innama yuridu syaitan, sesungguhnya syaitan menginginkan dari kesemua itu, ayyuqi'a bainakumul adawah, terjadinya permusuhan di antara kamu, wal baghdha, dan permusuhan dan perselisihan. Jadi permusuhan dan perselisihan di antara kamu pada khamar dan maisir. Wa yasuddukum an zikrillahi wa anis sholah, dan melalaikan kamu dari mengingat Allah dan mendirikan sholat. Fahal antum muntahun, maka adakah kamu sadar ya, muntahun. Jadi akibat dari khamar dan judi itu akan terjadi permusuhan dan perselisihan, dan kemudian akan melalaikan kita dari mengingat Allah dan melalaikan kita dari mendirikan sholat. Nah, makanya judi, minuman keras dilarang ya. Kemudian selanjutnya bahaya judi, miras, dan pertengkaran. Nah, silakan kalian cari materinya, bahaya judi itu apa saja, bahaya miras atau itu apa saja. Miras ini ada bahayanya bagi fisik kita dan ada bahayanya bagi psikis. Nah, silakan dibacari materinya di LKS ya. Kemudian pertengkaran berarti permusuhan. Nah, silakan cari bahayanya. Kemudian yang ketiga, cara menghindari judi, miras, dan pertengkaran. Jadi bagaimana cara menghindarinya? Nah, cara menghindarinya tentu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengalihkan membuat kegiatan yang positif agar tidak ada keinginan untuk mencoba judi, miras, dan juga pertengkaran. Itulah kira-kira inti dari KD 3.5. Selanjutnya KD 3.6. Materi yang keempat yaitu memahami cara menerapkan perilaku jujur dan adil. Adapun indikatornya, yang pertama, makna jujur dan adil serta dalil yang terkait dengan perilaku jujur dan adil. Kemudian yang kedua, indikator yang kedua, contoh dan cara menerapkan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, hikmah berperilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari.
Inti dari KD 3.6 ini yang pertama, Anda ketahui apa itu jujur, pengertian jujur dan pengertian adil. Jujur itu berarti berkata sesuai dengan perbuatan, perkataan sesuai dengan perbuatan. Secara ringkasnya ya. Dan adil itu berarti meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian dalil tentang jujur itu Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Sedangkan dalil tentang adil yaitu Quran surah Al-Maidah ayat 8. Silahkan kalian cari ayatnya. Kemudian yang kedua, contoh penerapan perilaku jujur dan adil. Contoh perilaku jujur, misalnya jujur dalam berkata, jujur dalam berbuat, jujur dalam memberikan kesaksian. Kemudian adil juga demikian, adil dalam bertindak, adil dalam mengambil keputusan. Oke. Kemudian yang ketiga, hikmah dari perilaku jujur dan adil. Apa saja manfaatnya dari jujur dan adil ini? Silakan kalian cari hikmah materinya. Kemudian yang KD yang kelima yaitu KD 3.9 yaitu memahami tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Adapun indikator yang pertama yaitu pengertian sholat sunnah dan macam-macamnya. Nah, pengertian sholat sunat berarti apa itu sholat sunat? Itu sholat yang dianjurkan untuk melakukannya. Kemudian ketentuan sholat sunnah berjamaah dan ketentuan sholat sunnah munfarid. Jadi sholat berjamaah, sholat sunnah itu ada yang dikerjakan berjamaah dan ada yang munfarid. Munfarid berarti sendiri-sendiri. Kemudian yang ketiga, tata cara sholat sunnah berjamaah dan munfarid, bagaimana cara pelaksanaannya. Kemudian apa hikmah melaksanakan sholat sunnah tersebut. Ya, inti dari materi tersebut yang pertama, sholat sunnah munfarid berarti sholat sunat yang dikerjakan dengan sendiri-sendiri. Nah, ada sekitar 4 macam sholat. Yang pertama, sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat yang dilakukan saat pertama kali masuk masjid, itu namanya sholat tahiyatul masjid. Itu dikerjakan sendiri-sendiri. Dia hanya 2 rakaat saja. Kemudian yang kedua, sholat istikharah. Itu sholat untuk menentukan pilihan. Jadi sholat istikharah ini juga dikerjakan sendiri-sendiri. Jumlah rakaatnya 2 rakaat. Kemudian yang ketiga, sholat hajat. Yaitu sholat untuk menyampaikan keinginan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat itu artinya keinginan. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu dikabulkan oleh Allah dalam waktu yang cepat, maka kita laksanakan sholat hajat. Sholat hajat juga 2 rakaat. Kemudian yang keempat yaitu sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib yaitu sholat sunat yang mengiringi sholat fardu. Ada yang dilakukan sebelum sholat fardu, ada yang dilakukan setelah sholat fardu. Nah, sholat sunat rawatib ini juga terbagi 2. Yang pertama sholat sunat rawatib muakkad. Nah, yang sangat dianjurkan ada 10 rakaat. Nah, ada 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Nah, dan yang lain dari itu adalah ghairu muakkad. Nah, itu kalian cari materinya di LKS atau di buku siswa. Oke, selanjutnya sholat sunat yang dikerjakan berjamaah. Jadi dia harus dikerjakan berjamaah ya. Nah, yang pertama idain itu yaitu sholat 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ini harus dikerjakan berjamaah. Nah, kemudian yang kedua istisqa itu sholat minta hujan. Di dalam musim kemarau panjang maka disunahkan melaksanakan sholat sunat istisqa juga berjamaah. Kemudian yang ketiga sholat sunat khusuf berarti sholat sunat gerhana bulan. Nah, jadi saat terjadi gerhana bulan maka kita disunahkan melaksanakan sholat sunnah
Jumlah rakaatnya 4 rakaat ya. Nah, tata caranya silakan kalian cari sendiri. Kemudian yang keempat, sholat sunat gerhana matahari atau sholat sunat kusuf. Jadi bedanya kalau bulan khusuf, kalau gerhana matahari kusuf. Nah, tata cara pelaksanaannya sama-sama 4 rakaat. Kembali Ustaz jelaskan, idain berarti 2 hari raya, berarti idain ini 2 rakaat ya. Idul Fitri 2 rakaat, Idul Adha juga 2 rakaat. Istisqa ini juga dilaksanakan dengan 2 rakaat. Kusuf 4 rakaat, khusuf juga 4 rakaat. Nah, ciri-ciri dari sholat sunat berjamaah ini diiringi dengan khutbah. Jadi setelah 2 hari raya itu ada khutbah. Setelah sholat istisqa juga ada khutbah. Khusuf juga ada khutbah. Kusuf juga ada khutbah. Jadi keempat sholat ini diiringi dengan khutbah. Makanya harus dilaksanakan berjamaah. Tidak mungkin kita lakukan sendiri, karena tidak mungkin kita berkhutbah, kita juga mendengarkan tentu tidak mungkin. Nah, jadi adapun kalau seandainya terjadi sesuatu yang tidak memungkinkan kita melaksanakannya secara berjamaah, maka boleh dilakukan dengan sendiri. Ya, jadi dalam keadaan darurat boleh ya, tapi itu memang dalam keadaan darurat sekali. Dan lanjut, sholat sunat yang boleh berjamaah dan boleh juga munfarid. Artinya boleh dilakukan berjamaah dan boleh juga dilakukan sendiri-sendiri. Yang pertama, sholat duha. Di sholat duha itu boleh dikerjakan berjamaah, boleh juga sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, sholat sunat tahajud. Nah, tahajud. Kemudian yang ketiga, sholat sunat tarwih. Dan yang keempat, sholat sunat witir. Yang kelima, sholat sunat tasbih. Nah, masing-masing ini, duha ini dikerjakan di waktu duha, dari matahari naik sepenggelahan sampai sebelum masuknya waktu zuhur. Nah, jadi minimal 2 rakaat, paling banyak 12 rakaat. Kemudian tahajud ini dikerjakan setelah malam hari, setelah sholat isya sampai masuk waktu subuh. Nah, jadi waktunya cukup panjang dan waktu terbaik adalah sepertiga malam terakhir. Nah, kemudian jumlah rakaatnya minimal 2 rakaat dan paling banyak itu tidak terbatas ya. Kemudian yang ketiga, tarwih. Tarwih berarti sholat sunnah yang dikerjakan khusus pada malam bulan Ramadan. Nah, jadi ada yang mengerjakan 8 rakaat, ada yang melakukan 20 rakaat dan ada juga yang 36 rakaat. Itu terserah sesuai dengan kepercayaan yang kita lakukan. Nah, jadi boleh melakukannya berjamaah, boleh juga munfarid. Kemudian witir. Witir adalah sholat sunat yang dikerjakan sebagai penutup sholat sunat di malam hari. Nah, witir ini artinya ganjil, berarti jumlah rakaatnya ganjir. Nah, minimal 1 rakaat, paling banyak 11 rakaat. Sedangkan sholat sunat tasbih itu sholat sunat yang di dalamnya ada bacaan tasbih. Jumlahnya rakaatnya 4 rakaat dan di dalam rakaat itu ada 300 tasbih. Setiap rakaat berarti 75 tasbih. Jadi 75 kali 4 300 tasbih. Nah, untuk materi rincinya silahkan kalian lihat di LKS. Lanjut, KD 3.10 materi yang ke-6 yaitu memahami tata cara sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Nah, tinggal 1 ya. Kemudian indikatornya adalah pertama pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kemudian indikator yang kedua dalil nakli tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kemudian yang ketiga, sebab-sebab melakukan sujud syukur dan sujud tilawah. Ya, sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kemudian yang keempat, ketentuan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Yang kelima, hikmah dari sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dan yang keenam, tata cara melakukan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah.
Nah, silakan cari materinya ini ya, tentang sujud ya, sujud sahwi, syukur, sujud tilawah. Ketiga sujud ini sudah ada video Ustadz yang sebelumnya, silahkan dicari ya. Kemudian untuk yang terakhir yaitu KD 3.15, itu materi yang ketujuh, memahami sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan. Nah, indikator yang pertama yaitu sejarah Daulah Bani Umayyah. Kemudian yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Dan yang ketiga, faktor dan bukti kemajuan Bani Umayyah. Dan yang keempat, hikmah mempelajari sejarah ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Adapun inti dari KD 3.13 ini, yang pertama, Anda ketahui siapa pendiri Daulah Bani Umayyah, tahun berapa berdirinya, berapa lama dia berkuasa, dan sebab-sebab kehancurannya apa. Ini harus kalian ketahui. Untuk materi ringkasnya, pendiri Daulah Bani Umayyah ini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian tahun berapa berdirinya? Nah, dia berkuasa lebih kurang selama 90 tahun ya. Kemudian sebab kehancurannya ini ada dua faktor. Yang pertama, faktor eksternal dan internal. Eksternal berarti kekuatan dari luar. Nah, karena ada kekuatan baru yang kuat, yaitu Daulah Bani Abbasiyah. Kemudian dari dalamnya juga karena keturunan Bani Umayyah ini sudah mulai lemah, sudah banyak yang hidup bermewah-mewah, sehingga tidak ada di antaranya pemimpin yang cekatan. Akhirnya kekuatan di tubuh kekuasaan mereka lemah dan akhirnya dihancurkan dan dikalahkan. Kemudian yang kedua, ilmu yang berkembang pada masa Daulah Bani Umayyah itu diantaranya adalah ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf, ilmu bahasa, dan juga ilmu filsafah. Nah, ilmu yang maju waktu itu baru ilmu hadis. Nah, ada istilahnya kutubus sittah, kitab hadis yang 6, itu sudah ada semenjak zaman Daulah Bani Umayyah. Nah, jadi buku hadis yang 6 yang dikarang pada masa Daulah Bani Umayyah sampai sekarang masih ada. Kemudian ilmu tafsir, ilmu fikih, dan juga ilmu tasawuf, ilmu bahasa, dan ilmu filsafat. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, bukti kemajuan Daulah Bani Umayyah. Di antaranya yang ada sampai sekarang ya, adanya bangunan Masjid Damaskus yang ada di Syria itu. Kemudian juga ada 6 kitab hadis. Kemudian juga Daulah Bani Umayyah yang di Eropa ada istilahnya Masjid Cordova, dan juga ada beberapa peninggalan seperti adanya istana di Cordoba ya, yang sampai sekarang masih ada. Itu adalah bukti dari kemajuan Daulah Bani Umayyah. Kemudian yang keempat, hikmah dari mempelajarinya, diantaranya sebagai motivasi bahwa Islam dulu pernah maju, maka saat ini kalau kita mau belajar dan mau bersungguh-sungguh, Islam pasti bisa maju seperti yang diraih pada masa dahulunya. Demikian pembahasan tentang SKL PAI kelas 8. Semoga dapat dipahami dan bisa kalian jadikan sebagai rujukan untuk belajar. Dan untuk selanjutnya, jika ada waktu, kita akan bahas beberapa soal yang berkaitan atau prediksi soal yang akan keluar di ujian semester nantinya. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.